Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajista Mahmud Halidi. Saya mahasiswa dalam jabatan PPG Batch 2. Gorontalo. Saya akan melanjutkan pre-teaching hari ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Ini yaitu belajar tentang pendidikan agama Islam. Saya merapikan dulu tempat duduk adik-adik, kebersihan kelasnya. Ya, sudah. Terima kasih. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu masuk doa. Sama-sama ya. Ibu akan pandu. Kita mulai ya. Tangan semangat dulu. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, yang rapi siap berdoa. Nah, kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa rasulah rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih banyak untuk yang berdoa tadi, Ibu Siti. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Coba tengok samping kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Ibu. Mohon izin. Alhamdulillah. Semua ya? Buat Ustaz, mohon izin. Sebelum dilanjutkan, satu perangkat itu dikecilkan supaya tidak feedback. Satu perangkat dikecilkan, entah handphone atau laptop. Lanjut. Ya. Saya lanjutkan. Tadi semua hadir ya, dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Kita bentuk dulu kesepakatan kelasnya. Kira-kira apa yang tidak bisa dilakukan selama pembelajaran ya? Tidak boleh makan, Bu. Ada yang tahu? Kita buat kesepakatan dulu sebelum belajar. Tidak boleh ribut, Bu. Tidak Ya. boleh ribut. Apalagi? Tidak boleh bakalai, Ibu.
Oke, yang pertama tidak boleh ribut saat pelajaran dimulai. Yang kedua, tidak boleh tidur saat belajar. Yang ketiga, tidak boleh keluar tempat duduk sebelum atau tidak ada halangan atau tidak buang air kecil ya. Oke, sudah tahu kan semua ya aturannya? Sudah, Bu. Bu, Sudah, Ibu. berarti kita sudah siap belajar ini ya. Ya, Bu. Siap. Oke. Nah, materi kita yang lalu masih ingat kan tentang surah Atin? Siapa yang bisa melafalkan surah Atin? Ingat tuh? Ibu. Ya, silakan. Ibu mau baca, Ibu? Ya, baca ya, dilafalkan. Siap, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk adik Cian. Terima kasih. Kira-kira ada yang tahu surah Al-Atin ini ada berapa ayat? 8 ayat, Bu. Ya, betul. Atin. Ya, oke. Nah, adik-adik semua sudah bisa mengingat pelajaran yang telah Ibu berikan pada minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu, kalian mampu membaca surah Al-Ma'un dengan tajwid yang benar. Yang kedua, mampu menjelaskan makna ayat-ayat surat dalam Al-Ma'un. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi nilai-nilai akhlak dalam surah Al-Ma'un. Yang keempat, mampu membuat solusi sederhana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah tujuan belajar kita hari ini. Nah, surah Al-Ma'un saya akan tampilkan materinya ya, surah Al-Ma'un. Tolong anak-anak perhatikan ya.
video. Sabar ya. Video. Nah, menunggu videonya masih lama karena jaringan. Ibu mau minta dari salah satu bisa membacakan surah Al-Ma'un. Ada yang mau membacakan surah Al-Ma'un? Oh ya, ini sudah videonya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين Ya, setelah adik-adik surah Al-Ma'un ayat pertama, lafalkan yang tadi sudah diamati di dalam video. Tolong diulangi. Saya Bu, Idris Nento Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin. Ya, bagus. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Idris. Sekarang Pak Mirsad, Mirsad, kamu silakan ayat kedua. Ya Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang ayat ketiga. Tiana Gobel. Ayo dibacakan ayat Ibu. ketiga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, terima kasih. Bagus. Kita berikan aplaus dulu. Ayat keempat. Silakan. Siapa yang mau? Ayo Ibu, Vera.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fawailul lil mursalin. Ya, bagus. Terima kasih. Ayat kelima, siapa yang mau? Saya Ibu. Silakan. Allazina hum an salatihim sahun. Bagus. Kita berikan aplaus dulu. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ayat, Saya, Bu. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. Ya, bagus. Ayat terakhir siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Ibu. Ya, silakan. Silakan, siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, adik-adik sekalian pintar-pintar ya. Bisa mengingat dengan benar. Ingatannya masih kuat ya. Jadi surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Tergolong surah Makkiyah. Ya, karena dia turun di kota Mekah, maka tergolong surah Makkiyah. Nah, selanjutnya Ibu akan tampilkan lagi video berikutnya. Tunggu ya. Ya, Bu. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya. Kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap, Kak. Sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dik, ini ada nasi dan lauknya. Silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya, Kak. Sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya, Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya, silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua. Sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa, Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran.
Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan, kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, Kak, tunggu sebentar, Kak. Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil ke Zida dan Zahra. Ada apa, Dik? Kenapa Kak Zahra kepada gadis kecil itu? Tadi ketika saya lewat, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak, kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. Ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya, Dik, teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu. Oke, adik-adik sudah lihat tayangan video tadi. Kira-kira dari tayangan tadi, apa yang kalian pahami dalam video tersebut? Ada yang tahu? Membantu seorang anak yang kelaparan. Ya, bagus. Apalagi? Bu, yang sudah tidak punya orang tua. Nah, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Apalagi? Ada lagi yang mau menambahkan setelah mengamati video tadi? Apa yang kalian ketahui tentang video tadi ya, yang ditampilkan tadi tentang ketiga anak tersebut? Ada lagi yang tahu? Oh, baik. Sekarang Ibu mau jelaskan tentang makna dari surah Al-Ma'un ini ya, dari ayat per ayat ya. Ayat 1 sampai 2 yaitu menggambarkan orang-orang yang mendustakan agama dan hari kiamat. Mereka tidak peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Ayat ketiga yaitu mereka tidak mendorong untuk membantu anak yatim atau memberi makan orang miskin. Itu kandungan surah Al-Ma'un ayat ketiga ya. Yang kemudian yang keempat, 4 dan 5 yaitu mananya teguran untuk orang yang sholat tapi lalai dari tujuan sholatnya. Dan ayat ke-6 mananya adalah untuk pamer atau ria. Ayat terakhir mananya adalah mereka yang enggan memberikan bantuan kecil seperti pada surah Al-Ma'un ini ya. Mereka enggan memberi bantuan kepada orang lain. Nah, kita harus peduli terhadap anak yatim. Contohnya memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak yatim. Mendorong memberi makan orang miskin. Mengutamakan kepedulian sosial dan membagi rezeki. Ikhlasan dalam beribadah, melakukan dengan niat karena Allah, bukan untuk pamer. Menghindari sifat-sifat pelit, berbagi, dan tidak enggan membantu orang lain, bahkan dalam hal kecil. Nah, solusi yang diberikan dalam surah ini ya, yaitu solusinya sederhana saja, yaitu untuk membantu orang yang membutuhkan. Jadi langkah untuk membantu ini bagi orang yang membutuhkan itu kita contohnya memberikan donasi kecil-kecilan, menyisihkan sebagian uang jajan kita
secara rutin untuk membantu fakir miskin, anak yatim, atau korban bencana. Membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, terutama pada momen-momen tertentu, misalnya Jumat atau hari raya. Itu biasanya terjadi kita memberikan sedekah besar-besaran pada hari-hari tertentu seperti itu, dan sudah diketahui oleh orang-orang yang selalu kita berikan itu. Kita memberikan pada hari-hari tertentu itu biasanya memberikan banyak-banyak, jadi mereka sudah pahami. Oke, yang berikut momen-momen tertentu untuk membagi sembako kepada anak-anak yatim, atau kita menjadi relawan untuk mengikuti program sosial atau organisasi yang aktif membantu masyarakat kurang mampu. Jadi membantu orang dengan memberikan pelatihan keterampilan yang bisa meningkatkan penghasilan mereka yang ekonominya lemah atau yang kekurangan. Pendekatan ini selaras dengan pesan surah Al-Ma'un yang menekankan pentingnya peduli kepada sesama. Nah, sekarang ada yang mau bertanya tentang kandungan surah Al-Ma'un ini? Ada yang mau bertanya sebelum ibu membagikan LKPD-nya? Ada yang mau bertanya? Gak ada, Bu. Pas, Bu. Oke, kalau begitu ibu akan bagikan lembar kerja untuk adik-adik yang harus dikerjakan ya. Untuk itu ibu akan bagi dulu kelompoknya. Ibu akan bagi dalam 3 kelompok saja ya. Kelompok 1 yaitu Ismet, Rahmawati, Mirsad, Nidra, Idris. Yang kelompok 2 Al-Yunur, Randika, Ferawati, Diana. Kelompok ketiga Siti Rabia, Marsita, Ikal, Cien, dan Siti Rabia. Itu yang kelompok ketiga. Hanya 3 saja ibu bagi ya, karena ini ada kelompok masing-masingnya. Kelompok 1 di sini ibu sajikan ya permasalahan yang kalian harus buatkan, kelompokan ya. Ibu maaf. Nah, ini perintahnya ya. Disajikan permasalahan, kemudian kalian bisa mengelompokkan mana permasalahan dan mana solusi ya untuk kelompok 1. Nah, karena pertanyaannya sama, nah ini sekarang dikerjakan untuk ya, permasalahan yang disajikan ini kalian mengelompokkan permasalahan dan oke, ibu kasih waktu 7 menit ya untuk mengerjakan, untuk mengelompokkan permasalahan dan solusi. Bisa dilihat di sini di tampilan. Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Bu.
Ada yang sudah? Ada, Bu. Silakan. Dari kelompok mana dulu ya? Kelompok 1. Ya, silakan nomor kelompok 1 hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang permasalahan dan solusi yang terkandung dalam ayat Al-Maun, surat Al-Maun ayat 1-3. Untuk permasalahan di sini disebutkan 1-3 ya. Itu yang pertama, untuk kandungan ayat pertama yaitu tidak disiplin dalam melaksanakan sholat, syirik, menyenggol atau mengganggu teman di samping sholat. Kemudian untuk permasalahan yang kedua atau ayat yang kedua itu mengerjakan sholat di akhir waktu. Dan yang ketiga, untuk ayat yang ketiga itu permasalahannya yaitu orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya untuk solusi akan dilanjutkan oleh teman saya. Disilakan. Silakan Pak Ismet atau Pak Mirsad. Lanjutkan saja Ibu Nindra. Sudah selesai untuk kelompok 1? Dari kelompok mana yang sudah selesai? Silakan. Ada yang sesudah? Sudah Bu, kelompok 2. Ya, silakan. Ya, permasalahannya itu Ibu, menindas anak yatim, tidak menolong orang meminta-minta atau ria, meminta-minta dan juga ria. Nah, solusinya kita harus membantu orang yang membutuhkan. Yang untuk ria, kita kalau mempunyai kelebihan atau apa yang kita punya, maka kita tidak bisa memperlihatkan secara terang-terangan kepada orang lain, karena itu termasuk perilaku ria. Baik, itulah dari kelompok 2 Ibu. Terima kasih, kita berikan A+ dulu. Oke. Jawaban yang sangat bagus. Silakan untuk yang lain, kelompok lain. Kelompok 3 Bu. Ya, silakan. Ya, permasalahannya yaitu yang pertama tergesa-gesa dalam melakukan sholat. Adapun solusinya itu melatih diri kita, yang pertama melatih kesabaran, fokus pada setiap gerakan, dan mencari waktu yang tenang. Kemudian permasalahan yang kedua, mempunyai hati yang keras. Solusinya kita harus berlatih empati, melakukan kebaikan, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu lupa diri karena takut kekurangan, karena mungkin takut kekurangan berbagi. Jadi solusinya bersyukur atas nikmat yang dimiliki, karena kalau kita bersyukur maka akan terhindar dari yang namanya sifat tamak. Terima kasih. Oke. Terima kasih sama-sama. Dari kelompok berapa ini? Kelompok berapa yang menjawab tadi? Ya, Tiga Bu. Untuk kelompok 3.
percakapan yang bagus. Ya, kami persilakan lagi untuk kelompok berikutnya, kelompok yang terakhir ya. Sudah bisa? Ada ya? Ada yang mau menjawab? Sudah semua kayaknya Ibu. Oh, sudah? Oh, Bu, karena tadi memang dibagi hanya 3 kelompok, Bu. oh iya. Terima kasih sudah mengingatkan Ibu. Tidak dengar tadi ya. Ya, untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan ini yang Ibu buat untuk per individu. Kalau tadi per kelompok ya. Ini evaluasi untuk per individu. Ini ya, menyusun surah Al-Ma'un. Ini surah Al-Ma'un ini Ibu acak ya. Jadi kalian harus menyusunnya dengan baik, secara benar, supaya agar menjadi bacaan yang baik dan benar. Ini diacak ya. Silakan kalian kerjakan. Dan setelah itu dikumpul sama ketua kelas ya hasilnya. Baik. Ya, Bu. Baik Ibu, ya. Ya, Sudah terima kasih. diberikan sama ketua kelas, Pak Ya, Idris. sudah, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Ada pertanyaan tentang surah Al-Ma'un ini? Belum ada, Bu. Sudah. Oke, Ibu akan simpulkan ya ini semua takaluar berjudi. Ya, alhamdulillah. Karena tidak ada yang mau bertanya, maka Ibu akan simpulkan materi hari ini tentang surah Al-Ma'un ini. Yang kesimpulannya adalah surah Al-Ma'un adalah iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Surah ini iman kepada Allah harus disertai dengan amal sosial, terutama membantu mereka yang membutuhkan seperti anak yatim dan fakir miskin. Peringatan bagi orang yang beribadah tanpa keikhlasan, salat atau ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan, bahkan diiringi riya, itu tidak diterima oleh Allah. Paham ya? Ya, Bu, paham. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Itu masih pembelajaran yang sama. Untuk itu kita tutup dengan membacakan doa atau surah Wal Asri. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa sesudah belajar yaitu surah Al Asri. Ada ketua kelas? Silakan, atau ada yang sama ketua kelas, silakan. Andika. Iya, baik Ibu. Silakan. Kebetulan teman saya lagi di kamar mandi. Pastikannya untuk doa sudah belajar atau doa wal asri. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir kita berdoa, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Alhamdulillah. Oke, terima kasih.
kita sampai di sini dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita jumpa lagi ya di waktu yang sama. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, pelajaran ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, itulah. Tolong dimatikan dulu rekamannya. Yang merekam ini Ibu Diana Gobel. Di Rabiatul dengan siapa ini yang berekamin? Diana Gobel.